Oke, di video kali ini saya akan bagi pengalaman terkait penggunaan air radiator merek Pryston tipe botol kuning, warna air radiatornya warna hijau di motor Jupiter MX Neo punya saya. Saya beli air radiator ini di online di Tokopedia dengan harga 30.600, belum termasuk ongkos kirim, pajak dan yang lainnya, karena di setiap daerah masing-masing itu berbeda biayanya. Saya beli di online atau di Tokopedia karena stoknya tidak ada di lokasi saya ya, maupun di bengkel motor, bengkel mobil, maupun di gudangnya Pryston. Nah, yang di gudangnya Pryston itu pun tersedia yang botol merah ya, yang tipe botol merah itu kualitasnya lebih rendah daripada botol yang kuning seperti ini. Kenapa saya katakan kualitas yang botol merah itu rendah? Karena kebanyakan kasus ya, walaupun nggak semuanya, rata-rata motor Yamaha yang menggunakan mesin diasil, mesin cairan pendingin yang diasil itu satu silinder, itu banyak yang ngeluh bahwa Pryston yang botol merah itu cepat menguap ya, karena mesin diasil itu kan cenderung lebih cepat panas ya daripada mesin yang non diasil, contohnya Honda ya, CBR, Sonic itu kan non diasil, jadi mesinnya itu enggak sepanas Yamaha. Kalau Yamaha ini kan diasil. Untuk spesifikasinya di sini kita lihat dari pembuatan mereknya Pryston ini ya. Pryston ini adalah produk asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1927. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nih, dari Amerika Serikat tuh. Ya, nih nampak enggak? Tuh, USA, berarti ini Amerika Serikat ya. Untuk air radiator tipe botol kuning ini tersedia yang warna hijau dan warna merah ya, tergantung spek motornya. Ada yang memang dirancang untuk menggunakan air radiator yang berwarna merah, ada juga yang warna hijau, kan gitu ya. Kira-kira mana yang nyaman? Sebenarnya warna itu tidak terlalu berpengaruh ya. Biasanya kan ada mitos yang mengatakan bahwa air radiator yang warna merah itu lebih baik katanya. Padahal faktanya ya salah gitu ya, keliru. Karena warna pada air radiator itu fungsinya untuk mendeteksi apakah ada kebocoran atau tidak pada sistem pendinginnya, mulai dari sirip radiator, habis itu water pump di daerah mesin dan sebagainya. Nah, ada yang istimewa gitu kan terkait air radiator Pryston yang botol kuning ini. Tuh bisa dilihat, itu tertulis anti freezer ya, atau anti beku. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kulkas ataupun freezer itu dia tidak beku. Kalau beku berarti palsu ini. Kan di sini katanya anti freezer, berarti tidak beku. Untuk titik bekunya ini di minus, bentar lo ya, minus 18 derajat Celcius ya. Nah, itu untuk titik bekunya. Jadi suhu kulkas itu kan kalau freezer itu rata-rata minus 16 sampai minus 18 derajat Celcius, kan gitu ya. Mungkin kalau di kutub utara nggak bisa ini, karena kemungkinan bisa beku, karena titik didihnya itu ya sekitaran 18 derajat Celcius. Kalau di kutub utara itu kan minus 40 derajat Celcius ya. Apalagi kalau di kutub selatan itu minus 60 sampai 80 derajat Celcius. Saya rasa udah nggak bisa nih air radiator ya, tetap beku dia di dalam
mesin kan gitu ya. Jadi kalau start itu ya agak susah gitu kan, bahkan nggak bisa start sama sekali. Nah, di sini ada petunjuk juga ya, bahasa Inggris ini. Ini berarti tidak perlu ditambah air. Nah, tidak perlu ditambah air. Jadi cukup air radiator 1 liter ini dituangkan ke dalam mesin motor ya. Apakah bisa ini untuk mobil? Jawabannya sangat bisa. Karena air radiator piston yang botol kuning ini dia bisa digunakan pada motor, mobil, ataupun mesin-mesin yang kompresi tinggi seperti mesin diesel ataupun mesin 2 tak ya. Itu cenderung cepat panas. Itu sangat bagus ya. Biasa dipakai untuk motor Ninja RR ataupun motor-motor 2 tak yang pakai cairan pendingin. Itu kan cepat panas mesinnya ya, dan dinginnya lama gitu kan. Jadi air radiator piston ini sangat unggul dalam meredam suhu mesin yang cepat panas ya. Nah, habis itu ada lagi nih yang unik, yaitu ada kandungan glikolnya. Nah, sebenarnya hampir semua air radiator itu ada glikolnya. Memang tidak semuanya. Seperti piston yang warna merah itu, dia tidak ada kandungan glikol. Apa fungsi glikol? Glikol itu fungsinya sebagai zat aditif penambah titik didih untuk menaikkan titik didih gitu. Jadi fungsi glikol itu adalah zat yang digunakan untuk menaikkan titik didih pada air radiator. Misalnya kan kalau air mineral itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, kalau air radiator yang tanpa glikol hanya adiktif tertentu, itu untuk titik didihnya sekitar 105 sampai 110 derajat Celcius. Ya, kenaikannya tidak begitu signifikan. Nah, kalau air radiator yang ada glikolnya itu titik didihnya bisa sampai 115 hingga 120 derajat Celcius. Nah, sedangkan air radiator ini kan ada glikolnya. Titik didihnya nih bisa mencapai 126 derajat Celcius ya. Berarti 126 derajat Celcius ini sudah sangat tinggi ya. Karena jarang air radiator itu titik didihnya sampai segitu. Ya, seperti itu ya. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa air radiator piston yang tipe botol kuning ini pemakaiannya lebih lama. Misalnya kalau air radiator standarnya motor ataupun yang original itu kan pemakaiannya untuk jarak tempuhnya itu 10.000 hingga 15.000 km atau setara 1 tahun sekali. Nah, sedangkan yang ini air radiator ini katanya bisa sampai 20.000 hingga 25.000 km. Berarti gokil ini air radiator. Tapi ya namanya penurunan kualitas tuh pasti ada. Sebagus apapun spare part ataupun cairan vital pada kendaraan ya, yang karena umur atau pemakaian itu bisa menurun kualitasnya. Wajar kok ya, nggak ada yang pemakaiannya selamanya ya seumur hidup barang itu gitu kan. Nah, untuk titik didihnya tadi 126 derajat Celcius dan titik bekunya minus 18 derajat Celcius. Nah, khususnya yang tipe botol kuning ini untuk air radiator yang warna hijau, itu hijaunya berbeda ya, dia lebih pekat. Kalau dilihat itu feel-nya seperti cat dinding ya, cat tembok gitu ya, atau air rendaman kuas cat dinding warna hijau kayak gini. Nah, kayak gitulah model feel-nya. Saya buka ya, saat itu air radiatornya saya tuangkan di botol ISO Plus ya. Saya simpan di gudang. Kalau saya ambil agak susah ya, karena ini udah malam. Masih ada sisanya sedikit. Jadi kalau ada penguapan ditambah lagi sampai habis. Kalau udah habis
nanti kalau ada penguapan ya diganti gitu kan, berarti pemakaiannya sudah lewat gitu ya. Nah, untuk air radiator ini 1 liter di motor Jupiter MX Neo ini maupun Vixen ya, motor-motor 150 cc Yamaha itu dia nggak sampai 1 liter ya, paling 800 sampai 900 mililiter ya, kira-kira segitulah. Kan waktu penggantian kan dikuras total tuh, dikuras total, dipancing dulu di bagian siripnya, nyalakan mesin sampai udara yang terperangkap di dalam sistem pendingin itu keluar secara perlahan. Kalau sudah penuh, sudah pas, baru diisi di tangki cadangannya. Nah, untuk tangki cadangannya kalau bisa jangan penuh. Di situ kan ada takarannya ya. Misalnya ini kan tangki cadangannya nih, ada minimal, ada maksimal. Nah, kalau bisa diisinya sampai sini, jangan sampai penuh sekali. Takutnya nanti tekanan tinggi pada sirip air radiator itu ya, itu tutup air radiator tuh kan ada klepnya tuh, dia membuka, jadi air radiator itu masuk ke tangki cadangan penuh, meluap. Kalau dia ndak ada pembuangannya, takutnya ini pecah ya, pecah selangnya atau bagian tangki cadangannya. Kalau misalnya dia ada tempat pembuangan, itu berarti aman. Paling ya agak mubazir aja sih air radiatornya, sebenarnya tidak masalah gitu kan, tidak merusak mesin apa, hanya ya rugi sedikit lah gitu kan, tidak begitu seberapa. Kalau memang mau diisi penuh pun ya 2 jari lah, 2 jari atau 1 jari lah, jangan 2 jari, 1 jari aja, seginilah misalnya toleransinya gitu ya. Itu hanya simulasi dalam mengisi tangki cadangan pada air radiator, karena tangki cadangan itu kan hanya untuk jaga-jaga. Kalau air radiator di dalam sirip ataupun di dalam jaket water mesin itu sudah habis, jadi harus diisi ya dari tangki cadangannya. Ataupun fungsi yang kedua, kalau air radiator di siripnya itu tekanannya terlalu tinggi, dia akan keluar melalui tutup ini kan ada klep ini, tutup air radiator tuh. Jadi dia membuka, di sini ada selang, air radiator itu akan masuk ke dalam tangki cadangan itu gitu ya. Warnanya ini hijau pekat kayak cat ya. Jadi kalau misalnya ada kebocoran pada sistem pendingin maupun kebocoran pada sirip, pada selang, pada mesinnya atau blok mesinnya, itu lebih cepat terdeteksi daripada air radiator pada umumnya. Nah, habis itu air radiator ini kalau dipegang, dia kalau kita gesek ya jari kita begini, kita oles air radiatornya ke tangan, kita gini kan ya, itu memang licin sekali. Beda dengan air radiator yang lain, itu dia licin juga, karena itu kan zat tersebut fungsinya untuk melumasi water pump, agar seal water pump itu nggak cepat aus. Nah, makanya air radiator tuh kalau bisa jangan pakai air biasa. Kalau pakai air biasa itu dia tidak ada pelumas, tidak ada pelicin. Takutnya nanti gesekannya tinggi itu bisa aus. Kalau aus itu fatal ya. Air radiator bisa masuk ke dalam oli mesin. Kalau masuk ke dalam oli mesin, yang fatal itu bisa bikin mesin jebol karena water hammer, kan begitu ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan merek Petro Asia maupun Yamakolan itu dia licin, cuma nggak selicin Priston ini. Kalau Priston ini dia lebih licin. Jadi karena motor Yamaha yang pakai sistem pendingin itu kan, kalau water pumpnya itu sudah mengalami keausan, itu sering bunyi, terutama saat langsam itu ada bunyi kayak bunyi anak tikus gitu, bunyi siulan atau bunyi ada nging ya gitu ya. Jadi itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, karena bisa saja air radiator itu ngerembes dan masuk ke oli mesin dan bersirkulasi di mesin. Itu bisa fatal sekali ya kalau misalnya dia hanya masuk
dia nggak sampai bikin mesin jebol, ya paling turun mesin untuk pembersihan mesinnya gitu kan, dari air radiator dan oli yang kecampur, ataupun bisa dibilas menggunakan oli baru sampai dia bersih. Kalau dia jebol, kalau jebol bloknya itu masih bisa diganti. Blok sama piston tuh kan kalau mesin diasil tuh ada jual, karena mesin diasil itu kalau sudah aus komponennya itu nggak bisa dikolter lagi, nggak bisa dibubut. Kalau dibubut bisa loss kompresi. Beda dengan motor atau mesin yang non diasil, itu masih bisa dibubut beberapa mili, diganti piston yang lebih besar. Makanya kalau mesin-mesin yang non diasil itu kalau udah turun mesin ngacir, beda dengan mesin diasil. Kalau mesin diasil ya setelah turun mesin gitu-gitu aja gitu kan, kecuali di bore up. Nah kalau di bore up itu agak panjang urusannya, karena kan perlu upgrade segala pengapiannya, segala sepulnya ya, atau karbunya perlu dioprek lagi. Kalau enggak bukannya enteng, malah ngedrop karena suplai bahan bakarnya kurang kan, begitu ya kalau bore up itu, atau pengapiannya kurang gitu. Jadi bore up itu hitungannya cukup tinggi. Kalau salah hitung ya bisa rusak tuh mesin, bisa lemot tarikannya ya, bahkan yang paling fatal bisa jebol begitu ya. Oke, saya akan bahas keunggulan dan kekurangan atau kelemahan air radiator Pryston ini yang saya rasakan di motor Jupiter MX Neo punya saya. Nah, untuk kelebihannya itu masalah suhu mesin ya. Nah, air radiator Pryston botol kuning ini ternyata sangat baik dalam meredam suhu mesin yang cepat panas. Ya, sangat baik dalam meredam suhu mesin yang cepat panas. Bahkan sedikit lebih baik lah istilahnya daripada air radiator merek Petro Asia yang sebelumnya saya review itu ya, di video saya sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan Yamakolan agak jauh ya. Kalau Yamakolan itu ya itu cenderung cepat panas ya, walaupun nggak sampai overheat, nggak sampai muak benar tuh air radiatornya, tapi itu bagus juga, kemungkinan ada gikolnya. Nah untuk Petro Asia juga ada, cuma nggak sebanyak Pryston ini gitu kan. Pryston ini kan kebanyakan digunakan pada motor yang keluhannya itu cepat panas ya. Kalau motor Honda itu kayak Vario 150 itu katanya cepat panas, Aerox, NMAX itu cepat panas katanya. Apalagi Yamaha itu kan mesin diasil cepat panas ya. Kalau Honda itu kayak Vario itu non diasil, cuma memang karena Honda itu kan maticnya torsinya lemah, jadi perlu RPM tinggi. Bahkan mesin baru pun sudah diajang di RPM tinggi secara terus menerus. Kayak Vario itu kan makanya dia itu cepat panas gitu, jadi harus pakai air radiator yang bagus gitu ya. Nah habis itu yang kedua, untuk harganya terjangkau. Nah harganya terjangkau, bahkan lebih terjangkau daripada merek atasannya kayak merek Master itu ya. Master itu kalau nggak salah yang bungkusnya itu pakai kantong plastik tuh ya, bukan kantong plastik sih, kayak sabun gitu, sabun mandi itu kayak gitu modelnya, sabun mandi yang pengeluaran terbaru. Itu harganya 40.000 di lokasi saya ya. Mungkin kalau di online bisa lebih murah ya, tapi tetap aja lebih mahal dari air radiator merek Pryston ini. Namun kandungan gikolnya dan titik didihnya itu lebih rendah begitu ya. Kalau Master itu kalau nggak salah 110 derajat Celcius, sedangkan ini 126 derajat Celcius. Nah lebih tinggi, otomatis lebih awet kan. Nah habis itu yang ketiga, dia ini menurut ini ya, menurut apa, kebanyakan orang terutama pada user Yamaha ya, atau pengguna motor Yamaha yang pakai cairan pendingin mesinnya,
itu air radiator Prestone ini dia lebih awet ya. Biasanya kan kalau standarnya Yamaha itu, Yamaha Colan itu 10.000 sampai 15.000 km. Nah, sedangkan air radiator Prestone ini itu bisa sampai 20.000 km, bahkan ada yang bisa sampai 30.000 km. Tapi saya nggak terlalu percaya ya air radiator bisa sampai 30.000 km gitu kan. Sekarang saya akan bahas kekurangannya atau kelemahannya. Untuk kelemahan yang saya rasakan ya, ini agak kecewa. Bahkan saya sempat berpikir lagi untuk kembali ganti air radiator yang Petro Asia ataupun Yamaha Colan gitu ya. Sejak saya pakai air radiator Prestone botol kuning ini, saya juga nggak tahu kenapa. Apakah dia itu karena vikositasnya lebih tinggi atau air radiatornya agak kental ya. Ini agak kental nih air radiatornya, warna hijau pekat, agak kental. Kalau dipegang gini ada licinnya gitu kan, licinnya lebih licin gitu kan. Saya nggak tahu kenapa sejak saya pakai air radiator ini, kalau mesin dingin itu tarikan motor agak kurang responsif gitu, agak rada-rada berat gitu ya tarikannya. Akselerasinya tuh agak kurang jambak ya akselerasinya. Biasa kan waktu saya pakai Petro Asia itu kan jambak ya, ataupun Yamaha Colan tuh masih jambak. Kalau air radiator ini enggak. Nah, saat mesin panas pun dia mulai enteng sih, karena kan termostat udah buka tuh, enteng dia. Cuma nggak seenteng waktu saya pakai Petro Asia maupun Yamaha Colan. Mungkin karena dia ini kental ya, dan adiktif pada air radiator ini lebih banyak gitu kan, sehingga itu mempengaruhi vikositasnya. Tapi walaupun begitu, saya tidak terlalu kecewa sekali ya. Kecewa masalah tenaga dan akselerasinya aja sih, itu aja kelemahannya. Tapi kalau suhu mesin, keawetan, keunggulan spesialnya pada air radiator Prestone botol kuning ini, itu saya sudah sangat puas ya, karena ini air radiator murah tapi bukan murahan gitu kan. Nah, habis itu yang kedua itu langka ya stoknya di lokasi saya. Itu juga membuat saya kecewa ya. Mau nggak mau saya harus beli di online. Kalau di online itu kan ongkos kirimnya lagi, nunggu waktunya ya. Karena saya kan pakai kurir si cepat halu ya. Si cepat halu itu dia halu gitu. Jadi kalau sampai ke daerah saya itu waktunya, kalau mesannya sekarang sekitar 12 hari baru nyampe. Nah, air radiator ini sekitar 12 hari baru nyampe ke lokasi saya. Nah, itu yang membuat saya agak kecewa juga tuh. Tapi walaupun begitu, air radiator ini nggak ada masalah ya, tidak ada kendala pecah apa segala macam, bagus, bisa dipakai di motor saya gitu ya. Oke, itu aja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya.